Baik adik-adik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan. Adik-adik akan dipandu oleh bendera ini untuk menuju ke pos masing-masing. Siap adik-adik untuk merebut bendera ini? Siap. Laksanakan. Baik, adik-adik sekarang kembali ke pasukannya atau ke regunya dan bawa regunya ke pos masing-masing. Laksanakan. Siap. Adik-adik, regu kobra ternyata telah berhasil menemukan bendera warna kuning sesuai dengan pilihannya. Di sini, mereka akan mendapatkan materi tentang pelatihan pembuatan simpul pangkal dan simpul jangkar. Adik, sekarang sudah menemukan benderanya? Siap. Ini kakak akan mengingatkan sama adik tentang membuat simpul pangkal. Apakah sudah ada yang bisa? Saya bisa membuatnya, Kak. Yang lain bagaimana? Kak, gimana sih cara bikin simpul pangkal? Cara membuat simpul pangkal adalah buatlah dua sosok berlainan arah. Kemudian himpitkan kedua sosok tersebut dan masukkan tongkat ke dalam sosok. Kemudian tarik kedua ujung talinya. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa membuat simpul pangkal? Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana membuat simpul pangkal, mari kita lihat ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, setelah kita memahami dan bisa membuat simpul pangkal, maka kini saatnya kita mempelajari simpul jangkar. Mari kita bergabung kembali dengan kawan-kawan kita yang sedang latihan di lapangan. Sekarang kita akan lanjut membuat simpul jangkar. Sudah ada bisa? Cara membuat simpul jangkar. Buatlah dua sosok yang sama arahnya, seperti kacamata. Kemudian ditekuk. Masukkan tongkat pada sosok tersebut, lalu kedua ujung talinya ditarik. Nah adik-adik, bedakan antara simpul pangkal dan simpul jangkar? Untuk lebih jelasnya tentang pembuatan simpul jangkar, mari kita lihat ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, selanjutnya kita akan berlatih simpul tiang dan simpul erat bersama-sama regu tupai. Mari kita belajar bersama cara membuat simpul tiang dulu. Mana membuat simpul tiang dan simpul erat? Apakah ada yang sudah bisa dengan simpul ini? Belum. Baik, kakak akan peragakan bagaimana membuat simpul tiang. Cara membuat simpul tiang adalah buatlah sosok pada tali, masukkan ujung tali yang pendek ke dalam sosok tersebut. Belitkan ujung tali yang pendek dan masukkan pada sosok tersebut. Lalu ditarik.
Adik-adik, simpul tiang jika kita pelajari cara membuatnya tidak terlalu sulit, hanya mesti banyak berlatih. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembuatan simpul tiang, mari kita lihat ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, saat ini kita masih akan bersama Regu Tupai. Bersama mereka, kita akan berlatih membuat simpul erat. Ayo, kita segera bergabung dengan Regu Tupai. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan simpul erat. Cara membuat simpul erat adalah bentuk tali menyerupai huruf S. Kemudian buat sosok dengan ujung tali menghadap ke bawah dan masukkan tekukan tali tadi. Begitu pula dengan yang satunya, namun ujung tali menghadap ke atas. Lalu ditarik. Nah, adik-adik, itu tadi cara membuat simpul erat. Jangan bosan berlatih ya, agar cepat menguasainya. Untuk lebih jelasnya tentang pembuatan simpul erat, berikut ini kakak akan sajikan ilustrasi grafisnya. Adik-adik, setelah kita berlatih dengan Regu Tupai, sekarang kita akan berlatih dengan Regu Beruang tentang simpul tambat juga ikatan silang. Mari kita lihat terlebih dahulu cara membuat simpul tambat. Cara membuat simpul tambat adalah sediakan tongkat dan lingkarkan tali. Buat sosok tali dan dipilin beberapa kali. Kemudian sisa tali yang panjang dimasukkan ke dalam sosok tersebut. Lalu tarik sisa tali tersebut. Adik-adik, bagaimana? Sudah bisa membuat simpul tambat? Agar lebih jelasnya tentang pembuatan simpul tambat, kakak akan sampaikan ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, ayo kita teruskan belajar simpul yang lain ya. Masih bersama Regu Beruang. Namun kali ini kita akan mempelajari ikatan silang. Mari kita lihat bersama bagaimana cara membuat ikatan silang. Cara membuat ikatan silang adalah tiang yang bersilang itu pertama-tama diikat dengan simpul tambat. Tambang pengikat itu kemudian dibelitkan beberapa kali antara siku-siku samping dan atas.
Dan akhirnya ikatan itu ditutup dengan simpul pangkal pada salah satu tiang. Nah adik-adik, ternyata ikatan silang sangat penting untuk kita kuasai. Makanya jangan bosan berlatih agar cepat menguasainya. Untuk membantu adik-adik agar lebih jelas tentang pembuatan ikatan silang, kakak akan sajikan ilustrasi grafisnya. Adik-adik, sudah cukup banyak simpul dan ikatan yang kita pelajari ya. Kini, giliran selanjutnya Regu Raja Wali yang akan kita kunjungi untuk berlatih bersama membuat ikatan anyam. Mari kita lihat bersama cara membuatnya ya. Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kakak akan mengajarkan kalian membuat simpul anyam dan simpul anyam ganda. Caranya seperti ini. Cara membuat simpul anyam adalah buat sosok pada tali pertama, kemudian masukkan tali kedua pada sosok tadi dan belitkan pada tali pertama. Kemudian sisipkan tali kedua pada antara tali pertama dan kedua. Kemudian ditarik. Adik-adik, ikatan anyam memang membutuhkan ketelitian agar kita tidak salah membuatnya. Namun dengan berlatih tekun, kita pasti akan dengan mudah menguasai. Nah, untuk membantu agar lebih jelas dalam pembuatan ikatan anyam, mari kita lihat ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, saat ini kita masih bersama Regu Raja Wali yang penuh semangat sebagaimana burung Raja Wali yang senang terbang tinggi di angkasa. Bersama Regu Raja Wali, kita akan berlatih membuat simpul anyam berganda. Mari kita segera bergabung dengan Regu Raja Wali. Baik, adik-adik, kalau begitu kita lanjut dengan anyam berganda. Cara membuat simpul anyam ganda adalah buat sosok pada tali besar, kemudian masukkan tali kecil pada sosok tadi dan belitkan 2 kali pada tali besar, kemudian sisipkan tali kecil pada antara tali besar dan tali kecil, kemudian ditarik. Nah adik-adik, itu tadi cara membuat simpul anyam berganda. Memang perlu kecermatan ya. Oleh karena itu, jangan bosan berlatih dan sering mengulang agar cepat menguasai.
Untuk membantu adik-adik memahami simpul anyam berganda, berikut ini kakak sajikan ilustrasi grafisnya. Adik-adik, banyak manfaat yang bisa kita raih kalau kita menguasai keterampilan simpul dan ikatan. Salah satunya adalah untuk menolong sesama. Menolong sesama adalah salah satu jiwa pramuka, sesuai dengan pesan Pusatya dan Dasa Dharma. Sangat mulia, bukan? Nah, kali ini keterampilan kita tentang simpul dan ikatan pertama akan kita manfaatkan untuk pembuatan drakbar. Seperti kita ketahui, drakbar merupakan alat pertolongan pertama untuk menolong korban atau orang sakit. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita kunjungi Regu Kobra. Cara membuat drakbar atau tanduk. Dibutuhkan simpul pangkal dan simpul jangkar. Untuk membantu adik-adik bagaimana cara membuat drakbar yang benar, kembali akan kakak berikan ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, ada kalanya dalam situasi darurat alat-alat komunikasi elektronik tidak dapat berfungsi karena terganggunya suplai listrik. Dalam situasi semacam ini, keterampilan tali temali kita bisa sangat bermanfaat sekali, terutama untuk membuat menara pandang. Sebagai alat bantu untuk orang yang akan melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan simapur. Menara pandang memiliki banyak fungsi lain, seperti untuk memantau di kejauhan, situasi di seberang sungai, situasi di lembah, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuat menara pandang. Dibutuhkan beberapa simpul dan ikatan, yaitu simpul pangkal, ikatan canggal, ikatan palang, dan simpul tambat. Siap, sudah? Sudah siap ini udah kuat? Sudah siap. Ya. Sudah. Ayo diangkat. Ingat angkatannya.
Selanjutnya, seperti biasa untuk membantu adik-adik membuat menara pandang, kembali akan kakak hadirkan ilustrasi grafis berikut ini. Adik-adik, keterampilan tali temali yang kita kuasai juga akan sangat bermanfaat untuk membuat rakit. Rakit sangat penting terutama untuk membuat pertolongan saat terjadi banjir atau membantu orang yang akan menyeberangi sungai. Nah, bagaimana cara membuat rakit yang benar? Mari kita kembali bergabung bersama adik-adik penggalang yang sedang berlatih di lapangan. Baik adik-adik, ya kita sebagai pramuka selalu bisa menggunakan barang-barang apa saja yang bisa kita gunakan. Seperti kita membuat tidak ada dayung. Seperti pramuka tidak ada rotan akar pun jadi. Membuat dayung dengan apa adanya seperti ini. Ya, cara membuatnya seperti apa? Sudah ada yang pernah buat? Belum. Oke, sekarang kita bilah bambu, ya, dengan triplek, ada di paku, dan di sini ada kabel tis atau tiret. Itu cara membuatnya ini cukup dengan 2 belah bambu akan dicepitkan ke triplek seperti ini, lalu langsung dipaku. Ya. Di dalam keadaan darurat kita nggak ada